semuanya, kita kembali lagi di podcast Suara MH. Di episode 2 kali ini, kita bakalan bahas tentang Bina Komunitas dan Donor Darah sebagai program unggulan pemberdayaan masyarakat Divisi Sosma. Sebelumnya, izinkan aku perkenalan diri dulu. Jadi aku Irma yang bakalan nemenin teman-teman sekalian dari awal sampai akhir acara. Nah, di sini sendiri kita udah gak sendirian nih, karena kita udah punya dua narasumber dari anggota Himpunan Mahasiswa Manajemen Perhotelan. Jadi mungkin kakak-kakak boleh perkenalkan diri dulu. Hai, kenalin, nama aku Anggi Cahya. Di sini aku dari Divisi Sosma periode 2022. Halo, kenalin aku Fajratun Natika, bisa dipanggil Ria. Aku dari Divisi Sosma periode 2022. Nah, jadi Kak Anggi sama Kak Ria sendiri ini gimana kabarnya nih? Kalau aku alhamdulillah lancar ya. Selama ini aku juga fine-fine aja kuliahnya, dan ini udah mau persiapan buat UTS sih. Kalau Kak Ria Kalau sendiri? aku sendiri sih alhamdulillah lancar aja, tapi agak sedikit stres sih ya karena. Nah, terus udah hampir UTS juga, jadi harus semangat lagi dan rajin belajar lagi gitu Kak. Ya, jadi udah masuki pekan-pekan UTS ya, jadi harus semangat semuanya. Betul. Jadi boleh aku minta izin nih buat nanya-nanya tentang topik kali ini? Iya, boleh banget lah. Jadi kakak-kakak berdua ini kan dari Divisi Sosma ya, betul? Betul. Nah, boleh nggak sih teman-teman itu dikasih tahu Divisi Sosma sendiri itu apa gitu? Jadi Divisi Sosma itu sendiri merupakan proker Hima Manajemen Perhotelan, di mana proker tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap masyarakat sekitar dan mahasiswa. Kan namanya aja udah sosial masyarakat dan mahasiswa gitu ya. Ya begitu sih Kak. Kalau Kak Anggi sendiri mungkin ada tambahan? Mungkin Divisi Sosma juga mengabdi ke semua mahasiswa dan masyarakat gitu sih. Terus kan mengingat di Hima Manajemen Perhotelan sendiri ini prokernya banyak ya. Salah satunya sendiri tuh Divisi Sosma itu kan punya banyak proker ya. Boleh nggak sih di-mention salah satu gitu? Apa sih menurut kalian proker yang besar gitu? Boleh banget nih. Di Divisi Sosma sendiri itu proker yang besar itu salah satunya yaitu Bina Komunitas sih. Bina Komunitas kemarin itu alhamdulillah udah berjalan dengan lancar Alhamdulillah ya. di bulan Agustus itu. Udah sih itu. Bina Komunitas. Oke, Ya. kalau gitu boleh nggak dikasih tahu Bina Komunitas itu apa gitu? Jadi Bina Komunitas itu merupakan proker yang ada di Divisi Sosma, di mana proker tersebut merupakan salah satu kegiatan mengunjungi desa wisata. Nah, tujuannya yaitu untuk mengembangkan skill atau potensi yang ada di daerah atau desa wisata tersebut. Nah, untuk tahun kemarin, maksudnya untuk kemarin sendiri Bina Komunitas ini dilaksanakan di Dusun Mubalan, Desa Banjarbanggi, Kecamatan Gitu, Kabupaten Ngawi gitu Kak. Di Desa Ngubalan, Dusun Mubalan. Dusun Ngubalan, Desa di Ngawi. Banjarbanggi. Ya, oke. Ya. Kalau gitu boleh nggak dikasih tahu nih teman-teman apa sih yang membuat kalian tuh yakin gitu buat melancarkan proker kalian tuh di Desa Ngubalan ini? Nah, seperti yang udah kita ketahui nih, kalau Kabupaten Ngawi itu mempunyai potensi kayu jati ya. Jadi kayu jati sendiri itu dijadikan sebagai kerajinan tangan, yaitu seperti patung kayu jati gitu. Nah, kebetulan kerajinan tangan itu banyak ditemukan di Desa Banjarbanggi, tepatnya di Dusun Gumbalan. Nah, kebetulan di Dusun Gumbalan itu ada salah satu desa wisata yang belum Terrealisasikan gitu ya. Ya, jadi panitia sendiri ini bertujuan untuk mengembangkan desa wisata tersebut dengan cara kita itu memberikan pembinaan atau pelatihan kepada masyarakat di desa wisata di sana gitu Kak, agar desa wisata itu bisa berkembang, terus juga masyarakat di desa itu juga mendapatkan bimbingan dari kita itu Kak. Nah, itu tadi kan potensi sumber daya alamnya ya. Iya. Nah, terus mungkin boleh kasih tahu apa sih potensi sumber daya manusianya di desa tersebut? Kayak keunggulan dari desa tersebut gitu. Kalau keunggulan sendiri pasti semua desa itu mempunyai, kayak semua tempat pasti punya potensinya masing-masing ya. Betul, betul. Kayak misalnya SDM, SDA atau culture-nya dari desa tersebut. Nah, salah satu dari keunggulan desa di Banjarbanggi ini, SDM-nya itu mayoritasnya itu bekerja sebagai pengrajin
kayu. Nah, pengrajin kayu tadi itu menciptakan produk kayak kerajinan kayu dijadikan sebuah patung seperti kayak kemarin itu kita lihat itu patung kayak bentuk kuda gitu ya, kayak dinosaurus gitu. Gajah juga ada, Iya, kera juga macam-macam kayak gitu pokoknya. sih. Jadi di sumber daya manusia di Banjarbanggi ini udah apa kayak potensi banget buat nyiptain kerajinan kayu seperti itu. Terus untuk waktu realisasi program kerja di sana, menurut kalian tuh bekal apa aja yang kalian kasih buat mereka yang sekiranya tuh memberikan impact buat mereka? Oh, bekal ya. Kalau yang pertama, bekal kita sebagai panitia itu kita harus memberikan kayak segi fasilitas atau prasarana yang belum belum ada yang ada di desa itu. Kayak contohnya kemarin kita udah ngasih kayak petunjuk jalan atau enggak gitu kita udah kayak ngecat jalan, jadi kita memberikan itu. Terus yang kedua juga ada yang bekal atau kita ngasih ke masyarakat itu kayak berupa knowledge atau pengetahuan mengenai materi tentang digital marketing, marketplace atau kayak promosi-promosi berdasarkan web kayak gitu-gitu. Jadi kita itu sebagai fasilitator untuk untuk desanya. Jadi kita itu menyediakan web untuk bahan alat kayak bahan untuk ngefasilitasi Mereka supaya jadi lebih Iya. berkembang gitu ya. jadi buat desanya itu bisa terkenal ke masyarakat luas gitu. Nah, luar biasa ya teman-teman. Terus kan karena ini kan proker besar ya, jadi aku yakin pasti banyak banget nih staff-staffnya. Nah itu gimana sih cara kalian tuh mengkoordinir staffnya itu supaya program kerja kalian itu tetap berjalan dengan sesuai rencana gitu? Nah, kebetulan stafnya kan totalnya panitia itu ada 40. Nah, itu bisa dibilang banyak banget. Banyak Kak. banget. Nah, mungkin itu bisa dibilang sulit lah ya untuk mengkoordinasi. Nah, jadi selain kita itu mengadakan rapat, nah kita itu juga sering controlling tiap harinya ya kepada setiap divisi itu. Nah, untuk info-info itu disampaikan ke ketua divisi. Lalu ketua divisi itu menyampaikan ke staff-staffnya gitu Kak. Jadi kalau misal kita langsung memberikan informasi ke grup besar misal di panitia itu kemungkinan banyak staff-staff yang lain itu ketinggalan gitu. ya, kebanyakan kan ketinggalan info gitu. Jadi intinya melewati ketua divisi terlebih dahulu gitu Kak, selain mengadakan rapat besar gitu. Jadi supaya tersampaikan Ya, gitu ya dengan betul, biar tidak terjadi miskomunikasi juga gitu. luar biasa. Terus di sana selama berapa hari Kak kalau boleh tahu? 3 hari Kak. 3 hari. Selama 3 hari itu kan 3 hari itu terhitung lama ya? Ya, itu boleh nggak sih dikasih tahu teman-teman suka dukanya itu apa aja gitu? Banyak sukanya atau banyak dukanya gitu? Untuk sukanya dukanya sendiri kebetulan banyak dukanya. Nah, dukanya itu pada saat persiapan acara nih kebetulan ya. Kalau persiapan acara. Nah, kita itu persiapan acara dari bulan Juni ya, kan acara berlangsung itu bulan Agustus. Jadi persiapannya tuh cukup lama. Nah, makanya banyak dukanya gitu Kak. Kebetulan kita tuh rencananya acaranya itu akan dilaksanakan pada bulan Agustus ya Kak. Bulan Juli. Tetapi karena ada beberapa kendala dan kendalanya itu yang bikin sangat sakit ya atau sedih gitu. Jadi gitulah, jadi dukanya itu banyak kendala pokoknya pada saat persiapan acara. Dan pada akhirnya kita itu memutuskan untuk diundur ke bulan Agustus ya. Jadi kayak mikirnya tuh nggak selesai, jadi kayak beban tersendiri gitu. Apalagi aku ya sebagai ketua pelaksana jadi beban tersendiri buat aku gitu Kak. Terus untuk sukanya itu ya banyaklah momen-momen yang mengesankan gitu pada saat acara berlangsung. Kayak selama 3 hari itu kita di desa kayak disambut dengan baik dengan masyarakat di desa sana. Terus kita itu juga sesama panitia itu juga makin rapat, makin akrab gitu Kak. Terus ada momen-momen dimana pada saat kita istirahat itu kumpul gitu pokoknya. Terus ada salah satu kegiatan yang bikin kita itu mengenal masyarakat di sana juga gitu. Kalau dukanya itu kayaknya
kalau sukanya itu pada saat acara berlangsung sih, itu selama 3 hari. Kalau dukanya lebih ke persiapannya. Persiapan Ya, sebelum acara. ya betul. Oke. Jadi untuk kan bina komunitas ini sendiri Ya. itu tujuannya tuh untuk memajukan desa tersebut ya, supaya nggak tertinggal. Nah, aku boleh tahu nggak sih usaha apa aja sih yang kalian kasih supaya ngebikin desa ini tuh jadi nggak tertinggal gitu? Seperti yang disampaikan tadi ya, bekal-bekalnya tadi kan sebagai fasilitator kita ya. Nah, kita itu menyiapkan beberapa materi atau pelatihan. Kita itu nyiapin materi terkait digital marketing, kayak marketplace sama pengelolaan web itu kita siapin mateng-mateng buat disampaikan ke pihak desanya itu. Nah, setiap panitia itu udah dibagi buat nyampein materinya, dan itu sih usaha dari kita buat membrandingkan desa itu mereka ke masyarakat luas gitu sih. Terus di sana 3 hari juga kan. Ya. Jadi aku yakin pasti ada feedback dari mereka sendiri. Nah, aku boleh tahu nggak sih feedback kayak apa sih yang mereka kasih ke kalian waktu panitia datang gitu, waktu teman-teman datang gitu ke sana? Aduh, pokoknya ya, seperti yang udah kita ketahui nih, kalau masyarakat Ngawi itu dikenal dengan ramahnya. Jadi kita itu disambut dengan baik, ramah pokoknya ya. Apalagi tuan rumah kita itu juga menyediakan fasilitas. Pokoknya kita tuh terpenuhi gitu Kak. Apalagi pas hari pertama kita itu belum nyampe ke sana, malahan masyarakat sana udah nungguin kita, malah Luar biasa. kayak terharu gitu loh. Gak Yang nyangka excited kalau itu ada desanya. Iya, terlalu excited banget gitu. Jadi pas selama 3 hari itu kita itu juga kayak masyarakat di sana tuh kayak berbaur ke kita tuh, kayak main bareng. main bareng Kayak gitu. seakan-akan mereka Iya, nunggu iya, banget iya, gitu ya betul. kedatangan Apalagi pas waktu hari terakhir, Iya. terus ada salah satu masyarakat nih yang bilang, oh kok udah mau pulang sih, nambah 2 hari, kenapa Iya, sih? maunya lama-lama Iya, gitu ya jadinya. gitu. Jadi kayak gimana, kayak seneng banget kita tuh hadir ke desa tersebut gitu Kak. Terus ada suka duka ya? Iya. Nah, kalau untuk indikator kesulitannya sendiri itu apa gitu? Mungkin beda gitu dari suka dukanya. Seperti yang disampaikan tadi ya, udah diundur-undur lama, itu faktornya itu pertama itu gara-gara dana. Nah, dana itu belum cukup untuk mencapai target, jadinya kita terundur-undur untuk untuk melaksanakannya ya. Lalu selain Kendala dana, selain kendala dana ada apa lagi nih? Apa iki? Nggak apa-apa. Selain dana ini kita juga memikirkan waktu-waktu buat panitia. Panitia itu juga banyak juga mengikuti acara-acara atau kegiatan lain yang mungkin tidak ikut hadir dalam panitia tersebut. Jadi lebih ke kita menyesuaikan jadwalnya panitia sih, itu juga bingung banget waktu itu. Menyesuaikan jadwal. Iya. Nunggu semuanya bisa gitu loh. Iya. Seperti itu. Terus berarti menurut kakak-kakak sekalian nih, selama 3 hari itu dapat pembelajaran positif yang seperti apa aja? Boleh tolong dijelaskan supaya teman-teman juga tahu. Kalau pembelajaran positif pertama itu kita dapat belajar hal baru sih. Kita dapat mengetahui kayak karakteristik desanya itu kayak gimana sih, pihak desanya itu kayak gimana. Kan kita juga ngisi materi kan ya. Ngisi materi itu juga dari semua kalangan kan. Nah, semua kalangan juga gak gampang kan ngomong kayak gitu. Kita juga melatih public speaking kita, soft skill komunikasi kita. Kita juga kayak membangun solidaritas kita untuk mencapai tujuan bersama gitu. Jadi semua panitia itu kayak membangun kerjasama buat nyelesain kegiatan. Nah, di situ jadi kita itu kenal lebih dalam satu sama lain. Jadi ada Kayak chemistry-nya gitu ya Iya. istilahnya. Oke. Berarti gitu ya teman-teman. Jadi di desa yang dibina sendiri itu
masyarakat tuh malah pada senang gitu ya. Iya. Kalau kita itu datang ke sana gitu. Walaupun kayak mungkin menurut teman-teman itu udah cukup nggak sih impact yang aku beriin, kayak udah cukup baik nggak sih impact yang aku beriin ke mereka. Tapi sedikitnya maksudnya sekecil-kecilnya usaha kita tuh berharga banget gitu buat mereka. Apalagi kan kayak desa mereka tuh belum banyak dikenal gitu ya sama orang-orang. Jadi benar-benar wah luar biasa sih. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi mungkin baru itu aja ya kalau untuk Binkom. Iya, bener, Terus Binkom. selain Binkom nih, ada proker yang terhitung besar nggak yang lain? Ya kebetulan ada sih Kak. Boleh nih Acaranya di-mention juga apa itu? Mepet-mepet sebenarnya. Mepet-mepet, Iya, Habis sama habis Binkom lalu donor ada darah. acara Coba ini. sih Donor boleh darah. diceritakan tentang donor darah itu? Kayak Jadi donor darah itu juga merupakan proker ya di divisi Sosma. Jadi kita itu mencari peserta untuk donor darah. Waktu itu timeline-nya juga mepet gitu. ya, waktu itu timelinenya juga mepet sama Binkom. Kebetulan kami panitia Binkom juga jadi panitia donor darah, jadi agak kesulitan ya untuk mengatur waktu pada saat itu. Tapi berhasil ya, keren banget. Alhamdulillah berhasil, kebetulan berhasil. Nah, kalau untuk sasarannya nih di program kerja donor darah ini, sasarannya untuk umum atau untuk mahasiswa aja atau bagaimana sih Kak? Boleh dikasih Jadi tahu? sasarannya untuk donor darah ini umum ya sebenarnya. Jadi bebas, mahasiswa juga boleh daftar, dari umum juga boleh. Maksimal lah, minimal itu umur 17 tahun. Jadi ada proses registrasinya dulu gitu ya sebelum mencalonkan diri jadi calon Ada pendonor. pengecekan dulu sebelum donor darah gitu, apakah sesuai dengan syarat-syarat yang udah ditentukan sama pihak sana. Jadi sasaran utamanya itu masyarakat umum ya. Iya, betul. Masyarakat luar. Nah, terus untuk pelaksanaan sendiri, pelaksanaan donor darah 2022 ini di mana sih Kak? Kebetulan di Embong Ploso, di PMI. Di Embong Ploso. Embong Ploso Ploso di PMI. Jadi kita bekerja sama dengan pihak PMI gitu lah. Di Embong Ploso PMI. Iya. Terus kalau bina komunitas sendiri tadi kan 3 hari ya, jadi Iya. suka dukanya tuh banyak. Nah, kalau untuk donor darah sendiri ini kan jangka waktunya pendek ya donor Iya. darah itu, nggak ada seharian ya? Setengah hari. Ya, setengah hari. Nah itu boleh nggak sih dikasih tahu suka dukanya apa, walaupun cuma setengah hari mungkin banyak sukanya atau banyak dukanya gitu. Jadi suka dukanya di donor itu kita tuh panitia harus benar-benar bisa ngatur waktu ya. Kebetulan udah yang kita katakan tadi itu mepet sama Binkom. Timeline-nya mepet-mepet Iya, gitu ya. jadi pada saat itu pas acara Binkom, pas pelaksanaan Binkom itu kita tuh sambil membahas donor juga Kak. Jadi kita itu benar-benar harus bisa Multi membagi talent waktu. gitu ya Iya, jadinya. gitu. Jadi Luar di biasa sela-sela teman-teman main. Binkom itu kita tuh bisa-bisanya masih rapat dondar gitu Kak, karena emang jaraknya Bareng-bareng. cuma 1 minggu, benar-benar 1 minggu pada saat itu. Terus kayak itu udah merupakan suka duka sih kalau menurutku. Belum ada Iya. terus ada yang gagal nggak sih yang Iya, itu jadi juga. pendonor. Boleh diceritain juga mungkin tuh apa yang gagal gitu. gagal waktu apa kayak kan ada syarat-syaratnya kayak misalnya umur 17 tadi, terus juga ada apa kayak gula darahnya Ya, harus gula berapa gitu. Banyak yang gagal di tahap itu sih. Jadi banyak yang kayak udah daftar tapi nggak ikut dondar Jadi gitu. banyak yang daftar juga, banyak calon pendonornya, Iya. tapi juga banyak yang Iya. akhirnya nggak bisa ikut gitu ya. Kebetulan kan target kita itu 50 peserta. Jadi yang bisa donor itu gak nyampe 50 Kak. Gitu. Nggak sampai 50. Iya, gak sampai. Jadi banyak yang gagal gitu. Ya oke teman-teman, jadi mungkin sampai sini dulu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya kasih buat kakak-kakak divisi Sosma ini. Jadi intinya pembicaraan kita pada sore hari ini tuh kalau ngelakuin sesuatu itu jangan setengah-setengah gitu. Iya. Jadi kita nggak tahu gitu seberapa besar dampaknya yang bakalan mereka rasain, walaupun menurut kita itu udah cukup ya, udah cukup belum ya, udah maksimal belum ya sesuatu yang kita kasih buat mereka itu. Jadi tetap kalau misalnya mau melakukan sesuatu itu jangan setengah-setengah, karena kita nggak pernah tahu gitu ya.
Betul. Kita nggak pernah tahu mereka merasa sesuatu yang kita kasih itu sebesar apa gitu teman-teman. Nah jadi gitu ya teman-teman, ada donor darah, ada bina komunitas, dan sebenarnya tuh masih banyak lagi proker-proker yang dimiliki sama teman-teman Hima Manajemen Perhotelan ini. Tapi mungkin untuk sekarang ini, hari ini kita bahasnya dua itu dulu. Nah mungkin ada kata-kata tambahan nih dari kakak-kakak di sini. Ada Ya, dong. Ada. Coba-coba Gimana nih, boleh Kak, disebutin kata-kata nih. dari kita nih, gimana? Jangan pantang Jangan menyerah pantang menyerah dalam menghadapi masalah apapun itu. Luar Jadi tetap biasa. semangat guys, pun kita itu harus bisa membagi waktu gitu. Ya gitu ya teman-teman. Jadi Ya, jangan pantang karena- menyerah untuk menghadapi apapun. Ya, Karena betul. apa? Karena dalam masalah terbitlah pelangi. Dalam setelah gelap terbitlah terang gitu ya. Oh, Iya. betul. Ya, betul sekali Kak. Nah gitu ya, jadi teman-teman juga jangan ragu-ragu untuk melakukan sesuatu, karena kita nggak pernah tahu gitu loh, sesuatu yang kita beri ke orang lain tuh bakalan berpengaruh apa buat mereka, buat kehidupannya mereka, dan seberharga apa gitu pengalaman yang kita kasih buat mereka. Jadi mungkin podcast sore hari ini bisa kita akhiri dulu ya Kak? Iya, Kak. Ya, boleh. Boleh. Boleh banget. Oke, terima kasih buat teman-teman juga yang udah nonton, ngikutin obrolan kita dari awal sampai akhir. Saya Irma Azhara dan kakak-kakak, Aku Anggi Cahya. Aku Ria kita pamit undur diri. Terima kasih. dan terima kasih semua.